Pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Pemberitaan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya terhadap suatu peristiwa. Namun baru-baru ini, dua wartawan media online diadukan ke Dewan Pers terkait penerapan kode etik jurnalistik dan dinilai produk beritanya itu tidak berimbang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Polemik pemberitaan mengenai dugaan penerbitan paspor ganda atas nama seorang anak berinisial GI memasuki babak baru. Dua wartawan media online diadukan ke Dewan Pers atas dugaan tidak menerapkan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan yang mereka publikasikan. Pengaduan tersebut diajukan oleh Dhani melalui kuasa hukumnya menyusul pemberitaan yang mengangkat dugaan penerbitan paspor ganda terhadap GI. Perkara ini pun memunculkan perdebatan mengenai penerapan kode etik jurnalistik, khususnya terkait kewajiban media melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan serta menyajikan informasi secara berimbang. Persoalan bermula dari konferensi pers yang digelar OLH bersama kuasa hukumnya. Dalam kesempatan itu disampaikan adanya dugaan penerbitan paspor ganda atas nama GI. Paspor lama tersebut disebut masih berlaku hingga tahun 2027, namun diduga telah diterbitkan paspor baru yang kemudian disebut digunakan untuk membawa anak itu ke luar negeri tanpa persetujuan salah satu orang tua, yakni OLH. Menanggapi pengaduan tersebut, wartawan majalah CEO Rimbun membantah tudingan bahwa pihaknya mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik. Ia menegaskan bahwa sebelum berita diterbitkan, berbagai upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak yang diberitakan, yakni berusaha mendatangi tempat DS bekerja di gedung Menara DDTC untuk meminta konfirmasi secara langsung. Namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena sedang menjalankan tugas ke luar negeri. Rimbun menegaskan proses pemeriksaan di Dewan Pers seharusnya berlangsung secara objektif dengan mendengarkan seluruh pihak, baik pelapor, terlapor, maupun kuasa hukum masing-masing. Pernyataan serupa disampaikan wartawati media Indonesia News, Lili. Ia memastikan akan mengikuti seluruh mekanisme penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers dengan menyerahkan klarifikasi beserta dokumen pendukung. Langkah tersebut penting agar Dewan Pers memperoleh gambaran yang menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan terhadap pemberitaan yang dipersoalkan. Menurutnya, kasus ini menyangkut dugaan paspor ganda anak dan perlindungan anak, sehingga merupakan persoalan yang sangat sensitif. Kami juga akan menjelaskan letak kepentingan publik dalam pemberitaan tersebut. Analisis dari CEO mengenai kasus putusan Dewan Pers. Iya, betul. Ya, seperti yang kita analisis kita, investigasi kita itu ya kita harus memberi, ya kita sebagai pihak yang teradu ya Dewan Pers, kita tetap harus ada konfirmasi kepada pihak pengadu, di mana pers itu kan selalu menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Dan kemudian lagi kita harus mendapat konfirmasi selain dari laporan-laporan pihak yang lain, dan kita harus mengambil konfirmasi dari pihak sebelahnya lagi, di mana kita pers itu kan selalu menjunjung yang namanya cover both sides, ada keseimbangan berita. Ya kan, jadi tidak hanya sepihak, tapi kedua belah pihak lah kita mesti mengambil informasi demikian. Selain konfirmasi, kita juga menguji informasi yang kita dapat dari pihak salah satu pihak kepada pihak yang lain. Ini namanya menguji informasi, adalah tugasnya kita sebagai pers. Nah, inilah di mana dari Dewan Pers ini sudah mengeluarkan instruksi kita akan melakukan minta hak jawab dari pengadu, ya, memberikan hak jawab dari pengadu. Bagaimana jawaban pengadu atas
berita-berita yang telah kita naikkan. Oke, selanjutnya, apakah pihak majalah CEO menerima seluruh poin temuan Dewan Pers atau ada rencana untuk menyanggah hasil kajian tersebut? Ya pasti, kita hasil dari Dewan Pers, kita sebagai teradu, kita akan mengajukan keberatan. Ya, kita akan minta rekomendasi dari Dewan Pers untuk konfrontir bila perlu kepada pihak pengadu, ya kan? Karena kita telah melakukan tugas kita telah melakukan tugas kita mengaji, ya, mengaji berita-berita, dan kita juga harus mempunyai keseimbangan berita kepada pihak lain seperti tadi saya sebutkan. Kita pasti akan melakukan sanggahan atau bantahan kepada Dewan Pers. Tim investigasi ini kan sudah berniat baik mencoba keperbut Said sampai 3 kali ya, Bang. Artinya dari sisi majalah CEO sebenarnya sudah ada itikat baik untuk memberikan ruang bagi Gani lewat upaya 3 kali konfirmasi itu. Ya Bang, bagaimana tim kuasa melihat benturan antara upaya lapangan dengan penilaian Dewan Pers yang menyebut berita ini tanpa konfirmasi? Nah, kita ini sebagai investigasi, kita telah menginvestigasi laporan-laporan ke Dewan Pers, ya kan? Ya boleh-boleh saja pihak pengadu membuat laporan, ya, hak mereka lah. Tapi kita juga harus meminta hak jawab dari si pengadu atas berita-berita yang telah kita naikkan, ya kan? Silakan saja sebagai pengadu itu hak-hak mereka, tapi kita juga mempunyai hak. Kita minta konfirmasi dari pihak pengadu karena kita mau menguji informasi yang kita dapat. Jadi kita tidak mau dari pihak pengadu saja yang mengadu ke Dewan Pers. Ya, kita juga akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pers untuk memanggil pihak pengadu untuk kita konfrontir bersama-sama. Apakah majalah CEO sudah memasukkan keterangan di dalam berita 15 Mei itu bahwa pihak terlapor telah berusaha dikonfirmasi namun tidak merespon demi memenuhi asas keadilan jurnalistik? Ya, kita sudah berkali-kali datang ke kantornya Dani ya di Kelapa Gading ini, tapi pihak pengadu ini tidak mau memberikan konfirmasi yang kita perlukan, ya kan? Nah, sudah ada 3 kali. Ya, untuk keadilan ini kita mesti mendapat berita dari pengadu, dari Dani ya, Dani yang bekerja di DDTC ini. Ya, kita harap dia berikat baik, mau memberikan konfirmasi dan bersama-sama kita juga menguji informasi yang kita dapat. Dia tidak bisa hanya langsung melaporkan media CEO kita itu ke Dewan Pers tanpa dia juga memberikan konfirmasi berita-berita yang telah kita naikkan, kita tayangkan. Saya rasa itu perlu bagi Dani untuk memberikan konfirmasi ke pihak-pihak media. Jadi saat itu belum lengkap. Benar, kami memiliki etikat baik untuk memenuhi prinsip kepertimbangan dan melakukan beberapa kali upaya konfirmasi. Apabila kemudian dinilai belum memenuhi standar tertentu, kami akan menjelaskan secara rinci waktu media komunikasikan yang digunakan kronologis secara bukti-bukti dan upaya konfirmasi tersebut agar dapat diberikan pertimbangan. Betul lagi Bu ya. Jika nanti hasil investigasi Dewan Pers ternyata tetap menyatakan media Indonesia News melanggar kode etik karena dinilai sepihak, apakah tim hukum sudah siap jika pihak Pak Dhani membawa masalah ini karena hukum pidana atau perdata terkait pencemaran nama baik? Ya, hal itu akan kami evaluasikan berdasarkan naskah yang dibuat. Apabila
memang belum dicantumkan secara eksplisit, tentu menjadi masukan penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pemberitaan ke depan. Namun secara faktual upaya konfirmasi memang telah dilakukan dari pihak media kami. Seperti itu. Dari Jakarta, reporter Wahyu Widodo memberitakan.